7, yaitu tentang himpunan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep himpunan, kemudian yang kedua adalah penyajian himpunan. Kemudian nanti kita juga akan berlatih soal-soal tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Mari kita perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Baiklah, kita mulai mempelajari tentang konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Contohnya dalam biologi, misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, invertebrata, dikotil, dan juga monokotil. Sama halnya pada gambar berikut ini. Di sini ada kelompok buah-buahan. Dari kelompok buah-buahan ini bisa dikelompokkan lagi menjadi pertama, berwarna apa saja buah itu? Ada merah, kuning, hijau, ungu, dan juga orange. Dari warna-warna itu bisa dikelompokkan lagi. Buah apa saja yang warnanya merah? Ada stroberi, ada apel merah. Kemudian buah apa saja yang warnanya hijau? Ada apel hijau dan ada anggur hijau. Nah, dari gambar ini mari kita lanjutkan untuk membahas bagaimana konsep himpunan. Baiklah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar buah-buahan ini, Rudy dan Sony akan mengelompokkan buah tersebut berdasarkan A. Buah yang rasanya enak, dan B. Buah yang namanya diawali dengan huruf A. Kita lihat antara jawaban Rudy dan juga jawaban Sony. Untuk jawaban Rudy, buah yang rasanya enak itu adalah nanas, pisang, dan juga stroberi. Untuk jawaban Sony, buah yang rasanya enak adalah anggur, pisang, dan juga jeruk. Kemudian untuk jawaban B, buah yang namanya diawali dengan huruf A, jawaban Rudy adalah apel dan anggur. Untuk jawaban Sony juga sama, yaitu apel dan anggur. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan apakah itu himpunan. Mari kita lihat untuk jawaban A. Jawaban mereka berdua itu berbeda, karena menurut mereka berdua rasa yang enak itu tidak sama. Rudy menganggap nanas itu enak, sedangkan Sony menganggap nanas itu tidak enak. Sehingga ini bisa dikatakan bukan himpunan, karena definisi enak di sini kurang jelas. Enak yang seperti apa tidak jelas. Sehingga masing-masing orang bisa berpendapat yang berbeda. Untuk jawaban yang B, ternyata di sini jawaban Rudy dan Sony itu sama. Kenapa? Karena di sini jelas pendapat mereka berdua itu sama. Jelas kalau buah yang namanya diawali dengan huruf A itu sama-sama apel dan anggur. Keduanya setuju bahwa apel dan anggur diawali dengan huruf A. Sehingga inilah yang namanya himpunan. Bagaimana? Apakah sudah jelas antara bukan himpunan dan juga himpunan? Lalu, apakah definisi himpunan dan juga bukan himpunan? Untuk himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Bukan himpunan adalah objek atau benda batasannya tidak jelas atau bersifat relatif. Dengan kata lain, bukan himpunan adalah definisinya kurang jelas sehingga pendapat setiap orang pasti berbeda-beda. Berikut ada beberapa contoh soal, manakah yang termasuk himpunan dan manakah yang termasuk bukan himpunan. Mari kita pelajari. Yang pertama, kumpulan binatang berkaki 4. Anggota dari binatang berkaki 4 adalah sapi, kerbau, kambing, dan juga gajah. Di sini sangat jelas bahwa keempat binatang ini termasuk hewan atau binatang yang berkaki 4. Maka, kumpulan binatang berkaki 4 ini termasuk ke dalam himpunan. Yang kedua,
Kumpulan lukisan yang indah. Indah di sini kurang jelas. Kenapa? Karena indah menurut setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang pemandangan termasuk lukisan yang indah atau pegunungan adalah lukisan yang indah, sehingga ini termasuk bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan bilangan asli antara 4 dan 10. Bilangan asli antara 4 dan 10 di sini ditulis 5, 6, 7, 8, dan 9. Pasti pendapat semua orang akan sama, maka ini jelas namanya adalah himpunan. Yang keempat, kumpulan siswa yang cerdas. Cerdas di sini belum didefinisikan dengan jelas. Cerdas dalam bidang apa? Maka kumpulan siswa yang cerdas termasuk bukan himpunan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kumpulan himpunan dan juga bukan himpunan. Nanti kalian bisa mempelajarinya di modul matematika kelas 7 materi himpunan. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita ingat aturan-aturan yang ada pada materi himpunan. Yang pertama, objek yang termasuk di dalam himpunan disebut anggota himpunan. Yang kedua, anggota-anggota himpunan ditulis di antara dua kurung kurawal. Yang ketiga, penulis anggota himpunan diberi tanda koma. Yang keempat, suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sebagai contohnya, P sama dengan kurung buka 5, 7, 11, 13, dan kurung tutup. Di sini terlihat bahwa P ditulis dengan huruf kapital, kemudian anggota-anggota himpunan diberi tanda kurung buka dan kurung tutup atau tanda kurung kurawal. Di antara anggota-anggota himpunan diberi tanda koma. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara penulisan pada himpunan dan juga anggota himpunan? Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari anggota, bukan anggota himpunan, dan banyaknya anggota himpunan. Yang pertama, anggota dan bukan anggota himpunan. Anggota himpunan adalah objek-objek yang termasuk di dalam himpunan. Notasinya, seperti huruf E dibaca anggota, kemudian seperti huruf E ada coretnya dibaca bukan anggota. Sebagai contohnya, himpunan A adalah bilangan asli antara 4 dan 8. Anggota dari himpunan A ada 5, 6, dan 7. Maka 5 termasuk anggota A atau biasa dibaca 5 anggota atau elemen dari himpunan A. Kemudian, karena 6 juga termasuk anggota dari himpunan A, maka dapat ditulis 6 anggota dari A. Karena 7 termasuk anggota himpunan A, maka ditulis 7 anggota dari himpunan A. Di sini 8 tidak termasuk anggota dari himpunan A, maka dapat ditulis 8 bukan anggota dari A. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jadi, ketika bukan termasuk anggota dari himpunan yang ditentukan, maka tandanya adalah seperti E, kemudian ada coretnya. Tetapi jika termasuk anggota, maka ditulisnya adalah seperti huruf E. Untuk yang kedua, banyaknya anggota himpunan. Notasi untuk banyaknya anggota himpunan adalah NA atau dibaca banyaknya anggota himpunan A. Sebagai contohnya, himpunan B adalah huruf pembentuk kata matematika. Anggotanya adalah M, A, T, E, I, K. Di sini aturannya, ketika hurufnya ada lebih dari 1, maka cukup ditulis 1 saja. M di sini ada 2, maka cukup ditulis 1. A di sini ada 3, cukup ditulis 1. Sehingga anggota dari huruf kata matematika ada 1, 2, 3,
3, 4, 5, dan 6. Ada M, A, T, E, I, K. Ada 6 anggota. Kemudian contoh lain, misalkan himpunan C adalah 1, 2, dan 3. Maka banyaknya anggota dari himpunan C adalah sebanyak 3 anggota. 1, 2, dan 3. Ada 3 anggota. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta orang tua kalian untuk menyajikan makanan sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Pasti kalian akan menyajikan dengan berbagai macam bentuk. Sama halnya dengan himpunan. Himpunan dapat disajikan dengan berbagai cara. Suatu himpunan ini dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan kata-kata atau menyebutkan sifat anggota-anggotanya. Sebagai contohnya, himpunan P adalah binatang berkaki 2. Yang kedua, himpunan Q adalah binatang ganjil antara 10 dan 18. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Sebagai contohnya, himpunan R adalah X sedemikian hingga X faktor dari 20, X anggota bilangan asli. Yang kedua, himpunan T adalah X sedemikian hingga X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 7, X anggota bilangan asli. Bagaimanakah cara membaca notasi ini? Cara yang pertama, X di sini dibaca dengan X sedemikian hingga. X sedemikian hingga. Kemudian, X sedemikian hingga X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 7. X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 7. X adalah anggota bilangan asli, atau dengan kata lain, bilangan asli antara negatif 3 dan 7. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Sebagai contohnya, himpunan P adalah sapi, kambing, kerbau, dan badak. Jadi, suatu himpunan ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu menyebutkan sifat anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Baiklah, mari kita belajar kembali tentang penyajian himpunan dan juga menyebutkan anggota-anggotanya. Yang pertama, himpunan A adalah bilangan asli antara 8 dan 14. Untuk menyebutkan anggotanya, kita lihat di sini. Bilangan asli antara 8 dan 14. Maka, anggota dari himpunan A adalah kurung buka 9, 10, 11, 12, dan 13. Berapa banyaknya anggota himpunan A? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita tulis NA sama dengan 5. Bagaimana? Sudah paham? Saya ulangi kembali. Himpunan A adalah bilangan asli antara 8 dan 14. Maka anggota dari himpunan A adalah 9, 10,
11, 12, 13. Untuk banyaknya anggota himpunan A ada 5, 9, 10, 11, 12, dan 13. Untuk contoh yang kedua, kita belajar bagaimana cara membaca notasi pembentuk himpunan. Himpunan B adalah X sedemikian hingga X kurang dari 6. X adalah anggota bilangan genap positif. Sekali lagi, himpunan B adalah X sedemikian hingga X kurang dari 6. X adalah anggota bilangan genap positif. Maka anggota dari himpunan B adalah 2, 4. Ada berapa banyaknya anggota himpunan B? Kita tulis NB. Ada 2 anggota, yaitu 2 dan 4. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga, bagaimanakah caranya dari anggota himpunan dibentuk atau disajikan ke dalam notasi pembentuk himpunan. Sebagai contohnya, himpunan C adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Bagaimanakah notasi himpunannya? Kita lihat ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini termasuk bilangan apa? Ya, betul, ini termasuk ke dalam bilangan ganjil. Bilangan ganjil, maka kita tulis notasi himpunannya adalah C atau himpunan C adalah X sedemikian hingga X lebih dari 0 dan X kurang dari 10. X adalah anggota bilangan ganjil. Sekali lagi, kita pahami, di sini angkanya termasuk bilangan ganjil antara 0 dan 10. Maka dapat ditulis ke dalam notasi pembentuk himpunan adalah himpunan C adalah X sedemikian hingga X lebih dari 0 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan ganjil. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya? Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Himpunan D adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 8, X anggota bilangan genap. Apa yang berbeda dari notasi pembentuk himpunan di sini? Nah, yang berbeda adalah di sini ada tanda X sama dengan atau X lebih dari sama dengan 2. Maka jika ada tanda garis bawahnya ini, 2-nya nanti ikut ditulis ke dalam anggotanya. Anggota bilangan genap antara 2 dan 8. Karena 2 di sini ada tanda garis bawahnya, maka anggota dari himpunan D adalah 2. Ingat, 2 ikut ditulis. 2, kemudian 4, dan juga 6. Bagaimana? Dari contoh 1, 2, 3, dan 4, apakah sudah pelan-pelan memahami materinya? Baiklah, kalau sudah memahaminya, mari kita berlatih untuk soal-soal berikutnya. Untuk lebih memahami materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, mari kita berlatih terlebih dahulu. Tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan A adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Kita tulis
anggota dari himpunan A adalah kurung buka, karena di sini ada bilangan positif ganjil atau bilangan ganjil positif yang kurang dari 16, maka kita menuliskan 1,357 9, 11, 13, dan 15. Jangan lupa ada tanda kurung tutup. Yang kedua, himpunan B adalah X sedemikian hingga, dibacanya X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 12. X adalah anggota bilangan asli. Sekali lagi, himpunan B adalah X sedemikian hingga X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 12. X anggota bilangan asli, atau bisa ditulis bilangan asli antara negatif 3 dan 12. Maka anggota dari himpunan B adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Karena di sini negatif 3 dan antara negatif 3 dan 12, maka ditulisnya cukup sampai 11 saja. Untuk contoh yang kedua, kolom pertama dinyatakan dengan menulis sifat anggotanya. Kolom yang kedua dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kolom yang ketiga dinyatakan dengan menulis anggotanya. Yang pertama, di sini sudah ada sifat anggotanya, yaitu himpunan P adalah bilangan asli kurang dari 10. Maka notasinya ditulis dengan himpunan P sama dengan kurung buka X sedemikian hingga X kurang dari 10 X anggota bilangan asli. Kemudian diberi tanda kurung tutup. Untuk menulis anggotanya cukup kita tulis dengan P sama dengan anggota bilangan asli kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 10 tidak ditulis karena kurang dari 10. Bagaimana? Diulangi lagi. Sifat anggotanya adalah bilangan asli kurang dari 10. Maka notasi pembentuk himpunannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 10 X anggota bilangan asli. Dinyatakan dengan menulis anggotanya, bilangan asli yang kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jangan lupa tanda kurung kurawal dan P-nya ditulis dengan huruf kapital. Untuk contoh yang kedua, di sini sudah ada notasi pembentuk himpunannya. Himpunan L adalah X sedemikian hingga X lebih dari negatif 5 dan X kurang sama dengan 4 X anggota bilangan bulat. Ingat, di sini ada tanda sama dengan
maka 4-nya nanti ikut ditulis. Bagaimana cara menulis sifat anggotanya? Himpunan L adalah bilangan bulat antara negatif 5 dan 5. Kenapa di sini ditulis 5? Karena kurang dari sama dengan 4. Di sini kurang dari sama dengan 4. 4-nya nanti ikut ditulis, maka kurang dari 5. Kemudian kurung tutup. Dinyatakan dengan menulis anggotanya adalah himpunan L sama dengan anggota bilangan bulat antara negatif 5 dan 5 adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kurung tutup. Ingat, di sini ada tanda sama dengan, maka 4-nya ikut ditulis. Kemudian yang ketiga, sudah dinyatakan ke dalam anggota. M sama dengan 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ini termasuk bilangan ganjil, maka sifat anggotanya dapat ditulis himpunan M adalah bilangan ganjil antara 6 dan 18. Kemudian untuk notasinya dapat ditulis M sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 6 dan X kurang dari 18. X anggota bilangan ganjil. Nah, bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Baiklah, jika kalian sudah memahaminya, nanti kalian bisa mencoba soal-soal yang berada di modul.